Pagi ini saya mau mengajak kita belajar tentang sepenggal kehidupan Elia. Ya. Nabi Elia ini dicatat di dalam kitab 1 Raja, ya, tidak begitu panjang, sekitar 2 pasal dan selebihnya hanya cuplikan. Tetapi pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca kisah awal Nabi Elia ketika dia melayani. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ya, kita baca ayat 1 sampai ayat 6. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, kita baca ayat 1 sampai ayat 6, ya. Sudah dapat ya? Mungkin satu orang boleh bantu kita membaca dengan suara yang lugas. Silakan. Elia dari sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian itu. Terima kasih, Oma, untuk bacaan firman Tuhan. Nah, saudara, ya, arti nama Elia ini adalah Yahweh is my God, atau Tuhan adalah Allahku. Ya, Eli, Yah, Tuhan adalah Allahku. Nah, Nabi Elia ini, saudara, berkhotbah sebagai respons terhadap praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ahab, Raja Samaria atau Raja Israel Utara, saudara. Nah, pada waktu Ahab menjadi raja, ya, dia mengikuti jejak ayahnya Omri yang begitu jahat di mata Tuhan. Jadi Ahab menyembah berhala, ya, apalagi pada waktu dia menikah dengan Isabel, ya, seorang bangsa penyembah berhala. Maka Isabel mengendalikan Ahab untuk membuat berhala bahkan lebih banyak, lebih dahsyat ketimbang raja-raja sebelumnya, saudara. Jadi ketika Ahab mulai mengajak bangsa Israel Utara ini atau Samaria menyembah berhala, ketika Ahab mendorong seisi rakyatnya untuk menyembah berhala, saudara, bahkan ketika kelompok para nabi tidak mengikuti perintahnya, mereka disembelih, saudara, maka Elia muncul sebagai respons untuk menjawab perilaku Raja Ahab ini, saudara. Jadi munculnya Elia ini untuk memberikan semacam teguran, penghukuman kepada Ahab yang pada waktu itu telah meninggalkan Allah yang benar, saudara-saudara. Ya, nah, kalau kita mendengarkan pembacaan tadi, maka di ayat 1 kita langsung dapat melihat bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan penghukuman kepada Raja Ahab. Di ayat 1 dikatakan begini, saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup.
demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara-saudara, pada masa itu seorang nabi diberikan otoritas yang begitu besar oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi jangan heran kalau masa-masa di dalam perjanjian lama perkataan-perkataan nabi itu bombastis, saudara. Ya, jadi Ahab dan Elia datang dengan satu berita penghukuman bahwa tidak akan datang hujan, saudara. Ya. Tindakan Ahab oleh Tuhan direspons dengan menurunkan kekeringan atas wilayah Israel, atas wilayah Samaria, saudara-saudara. Ya. Nah, mengapa kekeringan menjadi hukuman bagi Ahab atas tindakannya menggantikan Tuhan, saudara? Ya, berita Elia ini sebenarnya adalah satu berita yang menghujam tepat. Kalau kita bahasanya sekarang, menghujam tepat di lambungnya Baal, saudara. Kenapa demikian? Karena Baal dipercaya sebagai sesembahan yang mampu menurunkan hujan. Ya. Jadi Baal ini dipercaya sebagai sesembahan yang mampu menurunkan hujan. Jadi Allah melalui Elia langsung menantang otoritas Baal. Ya, kalau memang engkau mampu menurunkan hujan, aku akan memberikan kekeringan. Coba, bisa nggak kamu menurunkan hujan? Kira-kira begitulah isi hati Tuhan, saudara. Ya, saudara, kita sering dipreteli kalau kita merasa mampu di satu hal, betul? Saudara pernah nggak merasa pernah dipreteli dalam tanda kutip ya? Kalau saudara mampu di satu hal dan saudara merasa mampu dan tidak butuh Tuhan, misalnya. Ya, lalu kekuatanmu itu dipreteli supaya kita bisa berharap kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang manusia sering jatuh, ya, menganggap satu atau dua hal sebagai kekuatannya, ya, lalu berpikir bahwa di bidang itu dia nggak butuh Tuhan, lalu dipreteli oleh Tuhan. Ya, nah ketika Ahab merasa dia punya Baal, ya, dan dia tahu, dipercaya oleh dia bahwa Baal mampu menurunkan hujan, maka Elia datang dengan satu pesan penghukuman bahwa tidak akan turun hujan kecuali kalau dikatakan Elia turun hujan. Tentu saja bukan Elia yang memiliki otoritas, tetapi Tuhan yang memiliki otoritas itu. Tetapi Elia sebagai nabi Tuhan diberikan otoritas untuk berbicara seperti itu. Jadi ketika Elia mengatakan bahwa kekeringan akan terjadi, ini sebenarnya seakan-akan Baal itu ditantang berhadapan, saudara. Kalau memang Baal bisa menurunkan hujan, saya akan buktikan bahwa tidak akan turun hujan kecuali aku katakan. Kira-kira begitulah pertarungan antara Elia dengan Baal tadi, diwakili oleh Ahab tadi, saudara. Nah, berikutnya saudara, ya, peran Baal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka yang percaya kepada Baal. Mengingat waktu itu Israel dan wilayah sekitarnya itu adalah wilayah agrikultural atau wilayah pertanian. Saudara yang bertani tahu betul arti pentingnya hujan, betul? Itu sebabnya di Alkitab ada frasa hujan awal dan hujan
akhir. Saudara yang bertani tahu betul pentingnya hujan awal, betul? Dan pentingnya hujan akhir bagi tanaman kita. Nah, ketika daerah Israel adalah satu daerah pertanian yang membutuhkan hujan yang cukup, baik hujan di awal tanam maupun hujan menjelang panen, saudara-saudara. Dan Elia datang dengan satu pesan bahwa tidak akan turun hujan selama beberapa tahun, selama beberapa musim tanam dan panen. Saudara, apa yang saudara bayangkan? Maka tidak akan ada acara panen selama beberapa tahun. Dan jika tidak ada acara panen selama beberapa tahun, maka akan terjadi kelaparan. Kelaparan akan menjadikan atau akan membawa orang Israel kepada hal kematian. Saudara, kalau saudara cek di pasal 18 ya, di ayat 2 di sana dikatakan, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Kenapa terjadi kelaparan? Karena tidak turun hujan. Ya. Nah, saudara, coba perhatikan bahwa ketika orang Israel percaya kepada para Baal, ya, dan mereka percaya bahwa Baal bisa menurunkan hujan, dan hujan ini adalah materi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel, maka Tuhan pada waktu itu membuat sesuatu yang berbalik atau yang terbalik dengan apa harapan mereka, saudara. Ketika Ahab dan bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, mulai menyembah kepada berhala, saudara, maka apa yang mereka yakini yang dapat diperbuat oleh Baal itu ditantang oleh Allah. Mereka percaya bahwa Baal bisa menurunkan hujan. Allah berkata tidak akan turun hujan, saudara. Ya, nah, kelaparan itu hebat, ya. Dan tentu saja sekali lagi kelaparan akan membawa kepada kematian secara fisik. Nah, ini berbanding terbalik dengan Allah yang dapat memberikan kehidupan, saudara. Di ayat 1 pasal 17 dikatakan tadi, demi Tuhan yang hidup. Jadi penghukuman ini secara langsung menghancurkan sumber pangan mereka ketika mereka meninggalkan Allah yang benar lalu menyembah kepada para Baal, saudara. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1 ini, saudara? Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1 ini? Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari adalah Tuhan adalah pemberi hidup dan pemelihara kehidupan. Ya, Tuhan adalah pemberi hidup dan pemelihara kehidupan. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan memelihara apa yang Dia ciptakan. Pemeliharaan tidak bisa kita terima dari Allah yang lain. Sepakat, saudara? Ya. Pemeliharaan tidak bisa kita terima dari apa yang kita miliki. Karena apa yang manusia miliki itu sifatnya tidak menentu. Ya. Harta benda tidak menentu. Ya, berulang kali otoritas alam memperlihatkan kepada kita betapa harta benda bukanlah sesuatu yang dapat kita andalkan, saudara. Betul ya? Ketika terjadi gempa bumi di Aceh, ya, itu tahun berapa tuh? 2004 ya. Tanggal 26 Desember 2004, kita bisa menyaksikan rumah-rumah mewah, rumah-rumah bertingkat, ya, apa yang dibangun
puluhan tahun hanya dalam 11 menit hancur dan habis, betul? Ya. 2005 terjadi tsunami dahsyat di Pangandaran, Yogyakarta, serupa, sama. Ya, tsunami menghantam harta benda, saudara. Di Nias terjadi lagi, saudara. Di Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu, ya. Dan peristiwa-peristiwa yang kita lihat di bumi ini memperlihatkan kepada kita kenyataan bahwa harta dan benda itu tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Sepakat ini ya? Jadi kalau engkau diberikan harta benda oleh Tuhan, ya, jangan pernah berbalik hatimu meninggalkan Tuhan. Karena sering terjadi ketika kita sudah diberkati secara ekonomi, kita jadi lupa bagaimana memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Betul, saudara? Kita jadi lupa bagaimana menghormati Tuhan sebagaimana mestinya. Ini tidak boleh terjadi pada kita, saudara. Ya. Ini tidak boleh. Tuhan adalah pemberi hidup. Tuhan yang menciptakan alam semesta juga manusia. Maka Tuhanlah yang memelihara kita. Ya. Kepada Tuhanlah kita tetap bersandar. Kepada Tuhanlah kita tetap percayakan hidup kita. Jangan kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Ya. Kebenaran kedua yang dapat kita pelajari dari ayat 1 ini adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta ini, bukan Baal atau bukan yang lain. Ketika Ahab percaya bahwa Baal mampu menurunkan hujan, maka Tuhan datang melalui Elia memberikan pesan yang jelas bahwa tidak akan turun hujan kecuali dikehendaki Tuhan. Ini memperlihatkan kepada kita kalau alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan. Ya, alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengendalikan alam semesta dengan otoritas dan kekuatan. Sebenarnya di dalam bahasa yang terdengar ekstrim, kita bisa berkata begini: kalau Tuhan mau menjungkir balikkan alam semesta ini, maka itu pasti terjadi, saudara. Karena alam semesta yang mengendalikan siapa? Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang tidak menginginkan celaka kepada ciptaannya. Ya. Kadang-kadang yang membuat ciptaan ini celaka ya ciptaan ini sendiri. Kita menebang hutan sembarangan, maka tidak ada lagi daya serap pohon kepada air yang mengalir, terjadilah longsor. Longsor mengakibatkan banjir, ya kan? Terjadi penderitaan di mana-mana. Padahal yang salah siapa ini? Manusia. Ya, manusia. Ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian, ya, peliharalah bumi, taklukkanlah itu. Nah, perintah atau mandat menaklukkan bumi itu bukan mandat untuk memperlakukan bumi semena-mena. Ya, perintah atau mandat menaklukkan bumi itu adalah mandat untuk memelihara sustainabilitas atau keberlangsungan kehidupan bumi. Itu sebabnya salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan bumi adalah tidak buang sampah sembarangan. Ya kan? Saudara pernah lihat kalau banjir di got besar sampah bertumpuk, saudara? Pernah lihat kan? Andaikan manusia sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, saya pikir air akan mengalir dengan baik.
ya risiko banjir akan berkurang. Ya, tetapi itulah manusia seringkali bertindak bukan berdasarkan akal dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Seringkali bertindak asal tindakan yang ceroboh, yang berasal dari hati yang sudah rusak. Jadi jangan saudara tersinggung kalau saudara buang sampah sembarangan, maka hatimu sedang rusak. Ya, karena tindakan buang sampah sembarangan itu hanya dilakukan oleh orang yang hatinya rusak dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita sebagai orang Kristen tidak melulu, seharusnya tidak melulu tahu tentang bagaimana Yesus menebus hidup kita. Yesus juga menebus bumi ini untuk bisa kita tempati dengan baik. Amin. Amin, saudara. Ketika kita turut menjaga bumi ini dengan baik, memelihara bumi ini, maka kita juga turut mematuhi perintah Allah untuk keberlangsungan bumi ini, saudara. Oleh karena itu seringkali yang membuat kita rusak atau yang membuat kita mengalami bencana adalah diri kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengendalikan alam semesta ini dengan baik. Tuhan sudah mengatur musim dan waktu. Tuhan sudah mengatur seberapa volume air yang harus turun. Tapi karena tangan manusia begitu jahat, ya, maka apa yang sudah diatur oleh Tuhan itu tidak tertampung dengan baik. Tetapi percayalah, kebenaran kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Kita tidak perlu takut, saudara. Ya, kalau Tuhan bilang hujan, hujan, betul? Jangan bilang, Pak, Rara kenapa bisa tahan hujan? Rara sebenarnya tidak bisa tahan hujan. Rara hanya bisa berakting dan 50-50. Syukur-syukur hujan berhenti, dia berhasil. Kalaupun hujan tidak berhenti, ya dia bilang belum waktunya selesai. Gitu kan? Yang bisa turunkan hujan dan tahan hujan itu hanya Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang bisa mengendalikan alam semesta ini itu hanya Tuhan. Oleh karena itu apa? Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup. Ya, makanya di ayat 1 itu dikatakan demi Tuhan yang hidup. Kenapa ada embel-embel hidup? Karena kalau menyembah Baal mati. Kenapa mati? Ya karena hujan nggak turun. Ya kan? Hujan nggak turun, nggak ada panen, nggak ada makanan, kekeringan, kelaparan, mati. Makanya Elia datang dengan satu pesan, demi Tuhan yang hidup. Nah ini harus kita serap dalam hidup kita. Ya, kita yang membaca ayat ini hari ini, ya, mungkin tidak sama bentuknya lagi. Ya, kita tidak menyembah Baal lagi. Mungkin tidak ada patung-patung yang kita sembah di rumah, tidak ada. Tapi ingat, seringkali kita menyembah Baal-Baal yang tidak kelihatan. Betul? Ya kan? Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam diri kita itu Baal, saudara. Ini kan penggantian kan? Harusnya menyembah Tuhan, Tuhan digantikan dengan Baal. Kalau zaman dulu, Baal itu tampak seperti patung-patung Asitoret, patung-patung yang kelihatan nyata. Zaman sekarang, saya pikir tidak ada lagi orang Kristen yang menyembah patung di rumahnya, patung anak lembu, nggak ada lagi. Tapi seringkali kita menyembah Baal-Baal yang tidak terlihat di dalam diri kita. Betul? Apa itu? Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita itu adalah Baal. Nah, tinggal kita checking aja. Apa yang menggantikan Tuhan dalam hidup saya? Itu adalah Baal. Hati-hati
Ya, jangan tukar Tuhan yang hidup dengan Baal yang mati. Ya, sekali lagi jangan tukar Tuhan yang hidup dengan Baal yang mati. Ya, saya mau terus fokuskan pikiran kita untuk mengikut Tuhan dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang radikal, dengan cara yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Saya ingin kita mulai mencoret segala sesuatu yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Memang terdengar begitu kejam, tetapi tidak. Karena kalau kita bersandar kepada Tuhan yang hidup, hanya Tuhan yang hidup yang dapat memberikan kehidupan. Amin. Amin. Itu sebabnya sekali lagi Elia datang dengan frase ini, demi Tuhan yang hidup. Elia tidak mengucapkan kata ini serta-merta, tidak. Karena perbandingannya nanti adalah kalau Ahab yang percaya kepada Baal, maka itu berarti Ahab sedang memimpin kepada kematian. Walaupun mereka percaya bahwa Baal bisa menurunkan hujan, faktanya pada Tuhanlah terdapat otoritas dan kuasa atas alam semesta. Kalau Tuhan bilang hujan tidak turun, hujan tidak turun. Dan memang hujan tidak turun. Akhirnya terjadi kelaparan di mana-mana di daerah Samaria. Sehingga kita bisa melihat catatannya di pasal 18 ayat 2. Karena kelaparan itu hebat, hebat. Ya. Kenapa terjadi kelaparan di Samaria sekali lagi? Karena Ahab memilih untuk mengganti Tuhan dengan Baal. Walaupun dia percaya Baal bisa memberi apa yang Tuhan beri, yaitu hujan. Tapi kalau Tuhan bertindak, tidak datang hujan, maka tidak datang hujan. Ini artinya sekali lagi, otoritas pengendalian atas alam semesta itu ada di tangan siapa? Tangan Tuhan. Maka dari itu sekali lagi saudara, mari kita periksa hidup kita baik-baik. Apa yang menjauhkan kita dari Tuhan? Apa yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita? Baal-baal modern sekarang mulai dibuang. Jangan menggantikan Tuhan yang hidup dengan Baal yang mati. Amin. Ya, itu yang pertama, ayat 1. Ya, kita lihat ayat 2 sampai 6. Ya. Kita lihat ayat 2 sampai 6. Lalu setelah Tuhan konfrontasi dengan Baal, ini sesembahan dengan sesembahan ya. Tuhan konfrontasi dengan Baal, Elia konfrontasi dengan Ahab. Ya, ini istilahnya bos lawan bos, ya, anak buah lawan anak buah. Dan apa yang dikatakan Elia yang merupakan pesan dari Tuhan itu terjadi kelaparan. Baal yang dipercaya dapat memberi hujan ternyata tidak bisa memberi hujan ketika berhadapan dengan Tuhan. Saya tidak bilang Baal nggak bisa kasih hujan. Baal tidak bisa memberi hujan ketika berhadapan dengan Tuhan. Sekali lagi jangan salah tangkap. Saya tidak bilang bahwa Baal tidak bisa memberi hujan. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, Baal tidak ada apa-apanya. Tuhan yang memegang kendali. Makanya jangan heran, ada orang ke dukun, ada orang kemana-mana, biasa wajar. Saudara pernah lihat paranormal bisa melihat sesuatu yang hilang? Bisa? Pernah? Wajar. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, dia nggak bisa apa-apa. Ingat ya, ingat. Saudara pernah lihat orang sakti bisa terbang? Di kampung saya banyak. Ya, konon katanya Pak
paman saya sakti sekali. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa sama saudara. Ingat ya, saya tidak bilang bahwa Baal tidak bisa menurunkan hujan. Baal tidak bisa menurunkan hujan ketika dikonfrontasi dengan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Ketika dia menentang otoritas Tuhan. Ini menandakan bahwa kendali ada di tangan siapa? Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah meminta tolong kepada yang bukan Tuhan, karena pertolongannya itu selalu ada yang bel-belnya. Kalau barangmu hilang, jangan ke dukun. Bisa sih dukun bilang barang hilang itu, saya percaya sih. Tapi ingat, ada embel-embelnya. Dan saudara tidak akan dilepas begitu saja namanya. Ya, karena banyak sekali orang Kristen saya dengar masih mengatakan, misalnya itu bagus tuh, bagus tuh, dia bisa loh dia tuh, kalau dia melihat air itu, kelihatan tuh. Setan punya kuasa, dunia kegelapan itu punya kuasa, saya percaya itu, betul? Punya kuasa ya. Tetapi ingat, ketika berhadapan dengan Tuhan, dia tidak jadi apa-apa. Sama dengan ketika Baal berhadapan dengan Tuhan, Baal bukan apa-apa. Ketika Ahab berhadapan dengan Elia yang orang mengaku pakai Tuhan, Ahab tidak jadi apa-apa, padahal dia raja Israel. Elia cuma ngomong tidak akan terjadi hujan, tidak hujan. Karena sesungguhnya apa? Kendali ada di tangan Tuhan. Ya. Lalu setelah Tuhan memperlihatkan bahwa kendali ada di tangannya, setelah Elia mengkorbankan bahwa kendali ada di tangan Tuhan, sekarang Tuhan akan tunjukkan kepada Elia apa yang dia katakan barusan. Elia, Samaria akan kekeringan, kelaparan. Elia ada di mana waktu itu? Ya di Samaria, di daerah di mana terjadi kelaparan. Tapi ingat, kendali di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Tuhan. Maka Tuhan bilang, Elia, ya Tuhan, dia ini kan, dia tinggal, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Enggak hanya itu aja, Tuhan bilang di 4, engkau dapat minum dari sungai itu, padahal sedang terjadi kekeringan. Enggak sampai di sana, burung-burung gagak telah kuperintahkan. Perhatikan kata ini kata-kata khusus. Kuperintahkan untuk memberi engkau di sana makan. Coba perhatikan, kekeringan melanda negeri. Tuhan bilang pergi ke sungai Kerit. Kalau kita mau logika-logikaan, kita tanya dong Tuhan, emang sungai Kerit nggak kering? Iya kan? Karena kekeringan melanda seluruh negeri, tidak ada hujan. Tapi Tuhan bilang, ini nggak tercatat di sini kan? Ini kita ambil dari logika yang kita dapatkan ya. Kan yang mengendalikan alam saya. Kamu nggak percaya kalau sungai Kerit bisa saya bikin berair? Saudara menangkap idenya? Terus makan dari mana Tuhan? Makan dari mana? Siapa yang kasih makan sungai Kerit? Itu kan utang Tuhan. Gak ada siapa-siapa. Tuhan bilang, tenang, saya sudah WA burung gagak. Sudah kuberikan perintah kepada siapa? Burung gagak. Ngapain burung gagak?
untuk memberi engkau makan. Dan saudara tahu apa yang dibawa burung gagak? Di ayat 6 dikatakan apa? Roti dan daging. Roti dan daging dibawa burung gagak pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saya mau tanya saudara, pernah lihat burung gagak menghidupi bosnya? Burung mana dengan bawa roti, kasih bos penuh roti, daging, ada. Idenya di sini bukan soal burung gagak bawa roti. Idenya adalah kalau Tuhan yang mengendalikan, tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Tuhan yang mengendalikan pemeliharaan itu, apa yang tak mungkin? Tapi kadang kita mencoba menghidupi diri kita dengan cara menggantikan Tuhan. Saudara, dulu saya sering kasih semacam ilustrasi begini, tapi saudara jangan marah ya. Saya itu sayang betul kepada saya, kepada kita semua. Jadi saya ingin kita menyebut Tuhan dengan cara-cara yang radikal. Begini, beberapa tahun yang lalu, ya, saya sudah melayani di sini itu sejak 2004. Jadi sudah selama 18 tahun, jemaat itu silih berganti, datang dan pergi, tapi tidak sesuka hati. Ya, datang dengan pergi dengan baik, ya. Datang dan pergi ada ke kota kosong. Tetapi sudah ada salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu pesan yang sering saya sampaikan kepada jemaat, meresponi apa yang terjadi dalam hidup jemaat ini. Seringkali ada beberapa jemaat yang berkata kepada saya, Pak, berdoa minta pekerjaan. Lalu kita berdoa minta pekerjaan, dapat pekerjaan. Amin dong. Amin dong. Amin. Lancar. Tapi lama-lama pekerjaan itu membuat dia jauh dari Tuhan. TIN berdoa minta pekerjaan. Pekerjaan datang dari mana? Datang dari Tuhan. Karena pekerjaan datang sebagai hasil dari doa dan berdoa. Tapi lama-kelamaan pekerjaan itu membuat dia jauh dari Tuhan. Tidak datang lagi ibadah. Kenapa nggak datang ibadah? Aduh, bos minta saya kerja. Dia lebih takut bos ketimbang Tuhan. Bapak sih enak ngomong, Pak, coba Bapak yang kerja. Ya justru saya nggak kerja, saya pendeta, suka-suka saya ngomong gitu. Saudara, ini hal-hal kecil. Seringkali kita menggantikan Tuhan dengan bos kita. Ya, bukankah hari Minggu itu sudah terdaftar, betul? Betul nggak? Hari Minggu ibadah itu sudah terdaftar kan? Apakah ada tiba-tiba hari Sabtu saya bilang, besok kita Minggu ibadah aja? Enggak kan? Ibadah di hari Minggu itu sudah terdaftar, betul? Terdaftar. Itu salah satu. Jadi saya masih ingat dahulu, seringkali saya berikan pesan itu. Ya, kita minta pekerjaan dari Tuhan, Tuhan kasih kita pekerjaan. Tapi pekerjaan pada akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan. Ini kira-kira kita sedang menggantikan Allah yang hidup dengan Baal yang mati.
Bagaimana kalau Tuhan tidak senang dengan perilaku itu, misalnya jempol kita hilang satu, masih kerja? Nah, ini tuh menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita harus sebenarnya ajukan kepada diri kita. Jangan mengganti Allah yang hidup dengan Baal yang mati. Ya. Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan alam semesta ini siapa? Tuhan. Lihat Elia. Ketika Tuhan berkata, Elia, sampaikan kepada Ahab akan terjadi kekeringan di seluruh wilayah Samaria. Elia tidak tahu. Tuhan, tunggu. Sabar. Kita tanya jawab dulu. Terjadi kekeringan dan kelaparan di seluruh wilayah Samaria, Tuhan. Ya. Saya ini kan bisa mandi. Saya kan di daerah. Kalau kekeringan kelaparan terjadi, saya mati juga dong Tuhan. Tuhan bilang, tenang Elia. Siapa tadi yang mengendalikan alam semesta, Elia? Taruhlah kata saudaranya Elia. Siapa Elia yang mengendalikan alam semesta? Siapa? Suara Elia kok nggak bulat ya? Tuhan. Nah, kalau gitu pergi ke sungai Kerit, minum di sungai Kerit. Sungai Kerit kan kering juga tuh. Kalau saya bilang nggak kering. Dia pergi ke timur, sungai Yordan. Di sana ada sungai yang namanya Sungai Kerit. Yang harusnya sudah sungai besar saja kering, apalagi anak sungai. Tapi firman Allah berkata apa? Elia minum dari anak sungai itu. Sekarang saya tanya sekali lagi kepada kita, siapa yang mengendalikan alam semesta? Keberuntungan siapa yang mengendalikan? Berkat-berkat siapa yang mengendalikan? Hah? Pengajaran ini berat sebenarnya, tapi ini harus saya sampaikan. Kadang-kadang kita berlogika dengan Tuhan, betul? Sayang Tuhan ini dilewatkan. Ini sekali seumur hidup itu. Tuhan bilang, tapi kamu akan melewatkan ibadahmu. Please Tuhan, mengertilah. Ini sumber berkat ini Tuhan. Tuhan di dalam hati, bukannya saya yang mengendalikan berkat. Kalau saya bilang jadi berkat. Kalau saya bilang nggak jadi berkat, betul? Wih, gini serem nih kalau jemaat udah dibilang betul dari jauh. Saya bilangnya gini-gini nih. Betul saudara? Oh, jadi seru. Kadang kita berlogika dengan Tuhan, saudara. Kalau mau main-main logika sama Tuhan, kita nggak mampu. Siapa kita mau main logika sama Tuhan, betul? Siapa kita mau tukar adu argumen sama Tuhan? Siapa? Kita cuma tahu satu bahasa Sumbawa aja kita nggak tamat. Ketika Elia harus memberitakan berita yang menyakitkan kepada Ahab, tidak akan turun hujan. Secara logika, berita yang disampaikan oleh Elia itu akan makan dirinya sendiri. Ibaratnya senjata makan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, siapa yang mengendalikan alam semesta? Saya yang mengendalikan alam semesta. Saya bilang turun hujan turun, tidak turun. Sekarang beritakan tidak turun hujan. Akan terjadi kelaparan, kekeringan.
Bagaimana hidup saya Tuhan? Saya yang ngatur hidup. Kamu alatku, beritakan apa yang saya sampaikan, kerjakan apa yang saya sampaikan, tunaikan apa yang saya sampaikan, hidupmu aku yang ngatur. Sampaikan. Elia ngomong sama, nggak akan berhujan bro, kecuali Tuhan katakan melalui saya. Kekeringan terjadi. Tuhan bilang, Elia, pergi ke sungai Kerit, anak sungai Yordan. Sungai besar aja kering Tuhan. Gimana anak sungai? Tuhan sekali lagi bilang, kalau aku yang ngomong, pergi Elia. Di anak sungai Yordan yang bernama sungai Kerit, Elia mendapatkan sumber minum. Makan Tuhan, makan. Aku udah perintahkan burung gagak. Saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang mengendalikan. Ya, panen gagal, kelaparan terjadi, tetapi Tuhan mengendalikan sungai Kerit. Saudara bisa rasakan apa ya, nuansa kata kerja mengendalikan. Tuhan mengendalikan sungai Kerit, sehingga sungai Kerit tetap menghasilkan air untuk diminum oleh Elia. Ya. Tidak hanya sampai di sana, saudara-saudara. Ya. Ayat 6, ayat 2 sampai 6, Tuhan ada kata memerintahkan. Konon saya dengar, saya belum teliti juga, saya belum mendapatkan bahan bacaan yang komprehensif tentang berita yang saya dengar ini. Tapi ini pernah saya dengar. Konon katanya burung gagak itu adalah burung yang paling pelit sedunia. Kalau dia dapat sesuatu di mulutnya, itu nggak akan dia lepaskan, kecuali dia ditipu oleh pujian. Hai gagak, suaramu bagus betul, coba kamu nyanyi. Terpuji deh, langsung dia nyanyi, langsung lepas. Makanya hati-hati kalau saudara dipuji. Pujian itu adalah pujian. Jangan dipuji melayang. Gagak itu kalau udah dapat daging, dia akan dilepas, dikejar, dia lari, pelit betul gagak itu kakaknya. Makanya ditipu dia supaya dapat yang di mulutnya. Si kancil kan hebat soal ketemu ini, dipuji-puji lah si gagak itu kan. Wah, jambulmu hitam mengkilau seperti mentari di waktu subuh. Padahal mentari nggak ada di waktu subuh, tapi namanya pujian kan. Suaramu indah apabila kamu bernyanyi, bunga-bunga yang lain menjadi mekar kembali. Langsung nyanyi dia, lepas lah kayak gini. Tapi burung yang pelit ini diperintahkan oleh Tuhan. Ingat ya, diapakan? Sudah percaya nggak? Pemeliharaan itu atas perintah Tuhan kepada semesta untuk umatnya. Amin. Amin. Semesta ini bisa diperintah Tuhan untuk memelihara kita, untuk memelihara saya, untuk memelihara saudara. Asal jangan pernah gantikan Tuhan yang hidup dengan bakal yang mati. Tuhan memiliki otoritas atas semua ciptaan. Bahkan burung gagak bisa diperintah untuk memelihara kehidupan Elia. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Keterbatasan Allah. Pada waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan. Kekeringan dan kelaparan. Keterbatasan Allah, keterbatasan sumber tidak pernah dapat membatasi kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ini kan sama dengan kisah beberapa tokoh di Alkitab. Cuma kemarin kita mendengar renungan, sekalipun tidak ada hal yang bisa untuk berharap. Kendati pun Abraham tidak memiliki hal untuk berharap, dia tetap juga berharap.
umurnya 100 tahun, Sarah umurnya 90, tidak mungkin punya anak, mustahil secara manusia. Tapi mereka tetap berharap pada akhirnya mereka diberikan keturunan, dan keturunan mereka benar seperti janji Allah, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Amin, saudara. Ingat ya, keterbatasan sumber kita, keterbatasan alam itu nggak pernah membatasi kuasa Tuhan, karena pengendalian ada di tangan Tuhan. Bukan alam yang mengendalikan Tuhan, Tuhan yang mengendalikan alam. Tuhan bisa memerintahkan semesta, apa saja yang ada di dalam semesta ini, untuk memelihara umatnya. Amin. Tetapi ingat, jangan pernah menggantikan Allah yang hidup dengan Allah yang